Halo, halo GP Mania. Apa kabar Veda? Alhamdulillah baik. Oke. Drama Veda di Misano, semua pabrikan turun tangan. Pertarungan di lintasan usai, perebutan di balik layar dimulai. Pemirsa, meski Red Bull Rookies Cup musim ini sudah mencapai titik klimaks di Misano, suasana justru kian panas setelah bendera finish dikibarkan. Pertarungan di lintasan memang sudah memberi kita tontonan luar biasa, namun drama sesungguhnya baru saja dimulai di balik layar. Sejumlah pabrikan besar Moto3, bahkan Moto2, kini menyiapkan langkah agresif untuk membidik 3 rider muda yang paling bersinar musim ini. Brian Uriarte dari Spanyol, Veda Ega Pratama dari Indonesia, dan Hakim Danis dari Malaysia. Sejak awal musim, ketiganya sudah jadi sorotan media dan pengamat balap dunia. Uriarte dengan gaya balap agresif khas sekolah Spanyol, Veda dengan konsistensi dan mental baja yang membuatnya disebut sebagai anak ajaib Asia, serta Danis yang tenang dan stabil sepanjang seri. Kini, sorotan tidak lagi hanya soal siapa yang tercepat, melainkan siapa yang mampu memikat pabrikan besar agar memberi mereka tiket menuju Moto3. Semua pabrikan kirim perwakilan ke Misano. Suasana pedok Misano terasa jauh berbeda dibandingkan seri-seri sebelumnya. Dari informasi yang kami himpun, semua pabrikan Moto3 akan mengirimkan perwakilan resmi mereka untuk hadir langsung di Misano. KTM, Honda, hingga tim satelit Moto3 lainnya terlihat menyiapkan pertemuan khusus dengan para rider muda. Tujuannya jelas, memberikan penawaran terbaik sebelum mereka direbut tim pesaing. Situasi ini membuat pedok seolah berubah menjadi pasar transfer ala sepak bola Eropa, lengkap dengan manajer, agen, dan perwakilan sponsor yang sibuk warawiri. Seorang insider bahkan mengatakan, ini pertama kalinya sejak beberapa musim terakhir, hampir semua pabrikan datang dengan niat sangat serius. Artinya, rider seperti Veda, Uriarte, dan Danis kini tidak lagi hanya dilihat sebagai calon juara RBRC, tetapi sebagai aset berharga yang bisa mengubah arah persaingan Moto3 dan Moto2 dalam beberapa tahun ke depan. Veda, kejutan besar dari Asia yang jadi rebutan. Veda Ega Pratama, rider muda asal Indonesia, kini berada di pusat perhatian. Bukan hanya karena kecepatannya yang konsisten membuatnya selalu bersaing di papan atas, tetapi juga karena faktor pasar yang ia bawa. Indonesia adalah salah satu basis penggemar MotoGP terbesar di dunia, dan kehadiran Veda membuka peluang baru bagi pabrikan untuk meraih dukungan komersial dan sponsor dari Asia Tenggara. Veda bahkan disebut sebagai rider Asia pertama yang mampu tampil konsisten di level 3 besar RBRC sepanjang musim. Prestasi ini bukan hanya sejarah pribadi, tetapi juga simbol kebangkitan Asia di ajang balap dunia. Tak heran jika para pabrikan rela antre mengajukan kontrak. Salah satu analis balap Eropa menulis, Veda bukan sekedar rider cepat, ia adalah pintu gerbang menuju pasar baru, dan itulah yang membuatnya kini menjadi komoditas panas di Misano. Uriarte, pewaris tradisi juara Spanyol. Jika bicara pengalaman dan tradisi, nama Brian Uriarte masih jadi unggulan utama. Rider Spanyol ini sudah lama dianggap sebagai talenta emas Eropa, dengan gaya balap agresif yang mengingatkan publik pada sosok-sosok besar seperti Jorge Lorenzo atau Marc Marquez di masa mudanya. Uriarte bukan hanya cepat, tetapi juga punya dukungan publik dan sponsor besar dari negaranya. Media Spanyol menuliskan, Uriarte adalah masa depan kami di Moto3. Dengan modal itu, wajar jika ia tetap jadi kandidat terkuat bagi pabrikan. Bahkan, beberapa tim sudah secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk mengamankan Uriarte lebih dulu. Namun, persaingan kali ini tidak akan mudah, karena keberadaan Veda membuat bursa perebutan rider semakin ketat. Jika Uriarte berhasil, dominasi Spanyol di RBRC akan berlanjut, tetapi jika ia gagal, sorotan publik bisa bergeser ke bintang Asia. Hakim Danis, kuda hitam dari Malaysia. Di tengah sorotan besar untuk Uriarte dan Veda, ada satu nama yang tidak boleh diabaikan, Hakim Danis. Rider Malaysia ini tampil konsisten sepanjang musim, meski tidak selalu jadi headline utama. Stabilitasnya membuat banyak tim menaruh perhatian serius. Danis mungkin bukan yang paling agresif, bukan juga yang paling mencolok, tetapi justru karakternya yang tenang dan kemampuannya menjaga performa di level stabil membuatnya menarik bagi pabrikan. Di dunia Moto3, tidak semua tim mencari rider flamboyan.
banyak yang justru membutuhkan pembalap yang sabar, ulet, dan bisa menjadi fondasi jangka panjang. Danish pun memenuhi kriteria tersebut. Dia mungkin terlihat biasa di lintasan, tapi potensinya sangat besar, komentar seorang pengamat paddock. Inilah alasan mengapa Danish tetap masuk dalam radar perebutan kontrak emas. Rivalitas Veda versus Uriarte jadi headline Eropa. Menjelang seri terakhir RBRC di Misano, media Eropa mengerucutkan prediksi hanya pada dua nama, Veda dan Uriarte. Motorsport Italia bahkan menulis artikel panjang dengan judul Final Chapter yang menggambarkan pertarungan mereka sebagai duel pamungkas musim ini. Media Spanyol tentu saja menyoroti keunggulan pengalaman Uriarte, sementara media Jerman justru menekankan pada kejutan besar yang dihadirkan Veda. Rivalitas ini dianggap sebagai duel spesial yang mungkin tidak akan terulang karena musim depan keduanya diprediksi sudah naik level ke Moto3. Dua bendera, dua cerita, dua sejarah berbeda, tulis sebuah portal olahraga Jerman. Dengan narasi sebesar itu, wajar jika duel Veda versus Uriarte kini menjadi sorotan dunia, seolah hasil seri Misano nanti akan menentukan arah masa depan balap internasional. Perebutan kontrak dari lintasan ke meja negosiasi. Jika di lintasan para rider bertarung dengan kecepatan, di luar lintasan mereka kini diuji dengan strategi dan keputusan besar. Perebutan kontrak pabrikan Moto3 setelah Misano menjadi bagian paling menegangkan. Beberapa tim dikabarkan sudah menyiapkan kontrak multi-tahun, lengkap dengan fasilitas akademi, pelatihan fisik, hingga dukungan teknis penuh. Rider muda seperti Veda dan Uriarte harus pandai memilih, karena satu keputusan salah bisa berdampak panjang pada karir mereka. Disinilah letak drama sesungguhnya. Balapan memang penting, tetapi memilih tim yang tepat bisa menentukan masa depan, kata seorang agen rider. Jadi, pertarungan belum selesai di garis finish, justru baru dimulai di meja negosiasi Misano. Faktor pasar dan strategi global MotoGP. MotoGP modern tidak lagi hanya soal kecepatan semata. Daya tarik pasar global kini menjadi faktor penentu yang sangat diperhitungkan oleh pabrikan. Rider yang datang dari negara dengan basis penggemar besar otomatis memiliki nilai lebih. Veda membawa potensi jutaan fans dari Indonesia, Uriarte mengusung tradisi panjang Spanyol, sementara Danish mewakili Malaysia dan Asia Tenggara. Semua ini membuat perebutan kali ini bukan sekedar urusan podium, tetapi juga soal representasi global. Sponsor besar tentu lebih tertarik pada rider dengan pengaruh pasar luas, sehingga wajar jika perebutan Veda berlangsung begitu sengit. Ia adalah bukti nyata bahwa kombinasi performa dan popularitas bisa menjadi senjata ampuh di dunia balap modern. KTM dan Honda siap bertarung di bursa transfer. KTM disebut paling agresif dalam upaya mengamankan rider. Mereka sudah lama menjadikan RBRC sebagai jalur utama pembibitan talenta, sehingga wajar jika mereka ingin mempertahankan dominasi dengan merekrut Veda atau Uriarte. Honda di sisi lain juga tidak mau ketinggalan. Pabrikan Jepang ini dikabarkan serius mencari rider Asia untuk kembali menancapkan pengaruhnya di Moto3. Beberapa tim satelit Moto3 pun ikut meramaikan, menawarkan proyek jangka panjang dengan janji pembinaan intensif. Situasi ini benar-benar menyerupai bursa transfer sepak bola, di mana tiap tim berusaha memenangkan hati rider dengan proposal terbaik. Dan bagi Veda, inilah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa mimpinya menuju Moto3 bukan sekedar wacana, melainkan kenyataan yang tinggal menunggu waktu. Menanti jawaban final di Misano. Kini seluruh dunia balap menahan napas. Apakah tradisi Spanyol akan berlanjut lewat Uriarte? Apakah sejarah baru tercipta lewat kemenangan Veda sebagai rider Asia pertama juara umum RBRC? Ataukah justru Hakim Danish muncul sebagai kejutan besar? Jawabannya akan segera terungkap di Misano. Tidak hanya hasil balapan yang ditunggu, tetapi juga pengumuman resmi dari pabrikan mengenai siapa yang berhasil mereka amankan. Bagi Veda, ini adalah momen bersejarah yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Dukungan publik Indonesia semakin deras, media internasional menyorotinya, dan pabrikan menaruh mata padanya. Semua elemen drama sudah lengkap, rivalitas, sejarah, pasar global, hingga keputusan besar. Dan kini, hanya waktu yang bisa menjawab siapa yang akan keluar sebagai pemenang sejati, baik di lintasan maupun di belakang meja negosiasi.